Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Hasna Nabila dengan NPM 231170009 dari kelas A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas negara berkembang, yaitu negara Nigeria. Pernahkah kalian mendengar tentang Nigeria? Sebuah negara yang memiliki sumber daya alam minyak, memiliki jumlah penduduk terbanyak di Afrika, namun masih berjuang untuk keluar dari status negara berkembang. Dalam video kali ini, kita akan membahas negara Nigeria menggunakan objek material geografi yaitu geosfer dan mengaitkannya dengan 10 konsep geografi. Nigeria adalah negara yang terletak di Afrika Barat, berbatasan dengan Benin di barat, Niger di utara, Chad di timur laut, Kamerun di timur, dan Samudra Atlantik di selatan. Dengan luas wilayah sekitar 923.000 km persegi, dengan negara yang dikenal sebagai negara penduduk terbanyak di Afrika yaitu lebih dari 220 juta jiwa. Negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, terutama minyak bumi, gas alam, serta hasil pertanian seperti kakao dan kelapa sawit. Namun, di balik kekayaannya, Nigeria masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Itulah sebabnya Nigeria digolongkan sebagai negara berkembang. Secara sosial dan budaya, Nigeria sangat beragam. Ada lebih dari 500 bahasa daerah. Etnis utama di Nigeria seperti Hausa, Yoruba, dan Igbo memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Perbedaan ini memperkaya budaya nasional, tetapi kadang juga menimbulkan konflik sosial. Secara ekonominya, negara Nigeria mengandalkan ekspor minyak bumi, gas alam, dan hasil pertanian seperti kakao. Namun, ketergantungan pada minyak memperbuat perekonomian rentan ketika harga minyak dunia turun. Dari sisi demografinya, pertumbuhan penduduk Nigeria sangat cepat dengan mayoritas usia produktif. Hal ini berpotensi menjadi bonus demografi, tetapi juga tantangan jika tidak disertai lapangan pekerjaan yang cukup. Pada kajian geografi objek materialnya yaitu geosfer, negara Nigeria dilihat dari lapisan batuan dan tanah, didominasi dataran tinggi di bagian tengah dan utara, serta dataran rendah di selatan. Tanahnya terbilang subur di sekitar delta sungai Niger, namun aktivitas pertambangan dan eksploitasi minyak menyebabkan pencemaran dan degradasi tanah. Untuk kondisi lapisan udara atau yang disebut dengan atmosfer di Nigeria beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah selatan menerima curah hujan tinggi, sedangkan bagian utara lebih kering sehingga membentuk sabana. Untuk air atau hidrosfer, Nigeria memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Niger dan Sungai Benue, yang menjadi sumber air, transportasi, dan irigasi pertanian. Namun, polusi minyak di delta sungai menjadi masalah besar bagi ekosistem air. Untuk lapisan kehidupan makhluk hidup di Nigeria, hutan hujan tropis di selatan Nigeria menjadi habitat berbagai flora dan fauna khas Afrika. Sayangnya, deforestasi mengancam keanekaragaman hayati dan banyak satwa terancam punah. Untuk lapisan terakhir yaitu kehidupan manusia atau antroposfer, di Nigeria adalah negara dengan penduduk terbanyak di Afrika sekitar 220 juta jiwa. Tingkat urbanisasi tinggi menyebabkan munculnya kota-kota besar seperti Lagos, namun juga memunculkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Secara lokasi, Nigeria terletak di Afrika Barat di antara 4 derajat sampai 14 derajat lintang utara dan 3 derajat sampai 15 derajat bujur timur. Berbatasan dengan Teluk Guinea di selatan, yang lokasi strategis berada di tepi Samudra Atlantik, menjadi Nigeria pusat perdagangan dan ekspor minyak bumi utama di Afrika, namun juga membuatnya rentan terhadap pencemaran laut dan perubahan iklim. Jarak Nigeria ke negara-negara maju seperti Eropa relatif dekat dibanding negara Afrika lainnya. Kedekatan ini memudahkan perdagangan dan kerjasama internasional, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi terhadap ekspor minyak mentah ke pasar luar negeri. Beberapa wilayah Nigeria seperti Lagos dan Abuja sangat mudah dijangkau karena memiliki infrastruktur transportasi yang baik, namun daerah pendalaman seperti bagian utara atau timur laut masih sulit diakses akibat kurangnya jalan dan fasilitas publik. Pola permukiman di Nigeria menunjukkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar seperti Lagos, Kano, dan Ibadan. Di sisi lain,
Wilayah utara yang kering memiliki pola permukiman yang tersebar. Bentuk permukaan bumi di Nigeria bervariasi, dari dataran pantai di selatan, dataran tinggi Jos Plateau di tengah, hingga pegunungan di timur. Kondisi morfologi ini mempengaruhi jenis tanah, iklim lokal, dan pola kegiatan ekonomi masyarakat. Terjadi aglomerasi ekonomi di kota Lagos seperti industri, pelabuhan, dan perdagangan terbesar di Afrika Barat. Konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di Lagos memicu urbanisasi cepat, tetapi juga masalah kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan kepadatan penduduk. Minyak bumi di delta Niger memiliki nilai kegunaan ekonomi tinggi, menjadi sumber devisa utama Nigeria. Namun, eksploitasi berlebihan menimbulkan pencemaran lingkungan dan konflik sosial. Interaksi dan interdependensi Nigeria berinteraksi dengan banyak negara lain, terutama dalam ekspor minyak ke Eropa dan Asia. Negara ini juga bergantung pada impor barang industri dan teknologi, yang dimana Nigeria memiliki keragaman wilayah yang tinggi, dari iklim tropis lembab di selatan hingga semi gurun di utara. Perbedaan kondisi fisik ini menyebabkan perbedaan jenis mata pencaharian, misalnya nelayan di selatan dan peternak di utara. Setiap wilayah di Nigeria saling terhubung atau saling berkaitan dalam jaringan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Misalnya, hasil minyak dari selatan diproses dan didistribusikan ke wilayah lain, sementara bahan pangan dari utara disuplai ke kota-kota besar di selatan. Untuk indikator kualitatif Nigeria, yaitu etos kerja, yang dimana masyarakat Nigeria dikenal dengan gigih dan ulet, terutama di sektor informal, namun produktivitas masih terlambat oleh keterbatasan teknologi dan manajemen. Di tingkat pendidikan, akses pendidikan meningkat, tetapi angka buta huruf masih tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan utara negara. Di tingkat kesehatan, pelayanan kesehatan masih terbatas, angka kematian ibu dan bayi tinggi, serta fasilitas medis belum merata. Untuk yang keempat, dan terakhir, perekonomian bergantung pada ekspor minyak bumi, sementara sektor pertanian dan industri belum berkembang secara optimal. Indikator kuantitatif negara Nigeria, yaitu ada pada PDB, sekitar 472 miliar dolar pada tahun 2024, terbesar di Afrika namun belum merata. Pertumbuhan penduduknya sekitar 2,4% per tahun dan tergolong tinggi. Angka kelahirannya kurang lebih 36 kelahiran per 1000 penduduk, dan angka kematiannya kurang lebih 9 kematian per 1000 penduduk. Usia harapan hidup sekitar 53 tahun termasuk rendah, dan indeks pembangunan manusia atau HDI-nya 0,550 pada tahun 2023 yang dikategorikan menengah ke bawah. Dari permasalahan-permasalahan di Nigeria, ada beberapa masalah utama Nigeria, yaitu ada ketimpangan wilayah antara utara dan selatan, degradasi lingkungan akibat eksploitasi minyak, dan pengangguran juga kemiskinan yang cukup tinggi. Solusinya dapat berupa diversifikasi ekonomi non-migas, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan peningkatan pendidikan dan pemerataan pembangunan. Jadi, teman-teman, dari kajian ini kita belajar bahwa negara Nigeria adalah contoh nyata bagaimana faktor geografis mempengaruhi perkembangan suatu negara. Dengan memahami unsur geosfer dan menerapkan 10 konsep geografi, kita bisa menilai tantangan dan mencari solusi bagi pembangunan berkelanjutan, bukan hanya di negara Nigeria tetapi juga di Indonesia. Terima kasih sudah belajar hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.